Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama Sandiwara Radio persembahan dari RRI Merauke berjudul Penjarahan, dan selanjutnya kita akan beralih di program obrolan komunitas. Untuk malam ini di Kamis 30 Januari 2025 sudah hadir di studio nih untuk teman berbincang saya. Untuk malam ini kita sapa dulu. Selamat malam. Ada ada Bang Malian Zikri dan juga Bang Nofri Irwansyah. Ya agak dideketin sedikit mic-nya. Biar suaranya masuk. Oke, terima kasih. Baik, ini sebelumnya nih apa kabar nih? Ini manggilnya apa nih? Nofri boleh Bang, Abang boleh. Abang boleh, Nofri Masih muda boleh. juga, Bang. Oke. Baik, ini pendengar sudah hadir ya. Yang mana malam ini kita akan berbincang mengenai peran HIPMI untuk meningkatkan kewirausahaan di Sumatera Selatan ya. Ada Malian Zikri, Wakil Sekretaris Umum 1 BPC HIPMI Kota Palembang. Kemudian ada Nofri Irwansyah SH, anggota HIPMI Kota Palembang. Tapi kayaknya ini ya kurang abdol ya. Mungkin Belum dapat chemistry. belum dapat chemistry-nya. Mungkin satu-satu silakan perkenalkan diri dulu. Oke. Itu selamat malam Bang. Ya. Perkenalkan diri, nama saya Nofri Irwansyah. Untuk di HIPMI sendiri saya memiliki bisnis laundry Bang. Laundry, home cleaning, spesialis cuci karpet, sofa, spring bed, interior mobil. Nah, untuk di struktur organisasi HIPMI, saya di posisi ketua kompartemen permodalan di bawah ketua bidang hubungan internasional ya. Bro ya. Untuk bisnis sendiri saya sudah berjalan hampir 7 tahun. 7 sampai 8 tahun. Termasuk kita punya laundry kiloan Bang. Untuk sofa spring bed itu upgrade skill. Di dunia laundry kan untuk pertama tuh kan cuci laundry kiloan tuh. Nanti upgrade skill tuh entah ngambil spesialis cuci sofa spring bed atau gitu. cuci sepatu dan tas. Mungkin manajemen laundry atau jual perlengkapan laundry dan lain-lain. Nah, saya mengambil spesialis cuci karpet, sofa, spring bed. Oke, itu naik satu tingkat. Bisa dibilang begitu. Dari kan biasanya yang namanya laundry itu identik dengan pakaian ya. Ya, betul. Oke, baiklah. Kalau Bang Malian sendiri nih gimana? Selamat malam Bang. Kalau nama saya sendiri Malian Zikri. Zikri. Gitu. Oke, kalau di bidang usahanya saya bidangnya IT gitu. Pembuatan aplikasi, software, ataupun konsultasi untuk menjadi misalnya bingung nih gimana nih cara mau online gitu kan. Ya kalau sekarang kan musimnya
semuanya online lah. Semua online, benar, Ya, benar. harus viral gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. itu bidangnya saya tuh. Kalau di organisasi di HIPMI sendiri, jabatan saya wakil sekretaris 1 gitu. Di BPC HIPMI Kota Palembang gitu. Oke. Kalau usahanya udah ini tahun ke-7 saya gitu di bidang IT gitu. Oke, berarti sama-sama ya, Ya, benar. bergerak bersama. Secara bersama-sama. Oke, tapi sebelumnya ini mungkin kita mungkin untuk orang-orang tertentu ya tahu bahwa HIPMI itu himpunan Pengusaha muda pengusaha Indonesia. muda Indonesia. Nah, sementara mungkin orang awam juga belum terlalu tahu apakah HIPMI, taunya ada yang ngumpul HIPMI, udah HIPMI aja gitu kan. Tapi kepanjangan dari HIPMI sendiri kan jarang ada yang tahu. Istilahnya jarang-jarang yang pokoknya tahu HIPMI aja itu. Tapi kalau berbicara mengenai HIPMI ini sebenarnya apakah memang sudah dibentuk lama ataukah dulunya HIPMI ini apa itu, Bang Malian? Kalau HIPMI-nya sendiri sebenarnya udah lama gitu dari pusatnya kan. Oke. Kalau HIPMI itu berjenjang sebenarnya, Pak. Jadi dari pusat ke daerah terus ke kotanya sendiri gitu. Nah, jadi emang dari udah lama, kayaknya udah berapa puluh tahun yang Udah lalu emang beberapa udah puluh tahun dibuat ya. gitu. Termasuk di Palembang pun udah termasuk lama gitu. Oke. Udah beberapa periode pergantian ketua gitu kan. Jadi emang HIPMI ini dari dulu udah Wadah, ada, ya. itu wadah yang dimana HIPMI ini bedanya kalau komunitas biasanya beberapa kadang usahanya sama gitu kan. Nah, kalau di HIPMI itu usahanya berbeda gitu. Oke. Jadi ada yang saya jadi Mas Nopri, ada yang bidangnya laundry, saya sendiri di IT gitu. Ada lagi yang bidangnya perhotelan, ada yang bidangnya konsultan untuk finance, Oke. ada juga bidangnya F&B, ada juga bidang-bidang lainnya juga gitu. Jadi HIPMI ini emang wadah komunitas untuk pengusaha muda gitu. Ya cuman kalau di HIPMI sendiri syaratnya hanya ya namanya tadi muda, ya wajib muda gitu. Wajib muda ya. Dan punya bisnis. Ya, Punya bisnis. jadi dia seperti itu gitu. Dia Muda dalam artian maksimal usia berapa? Untuk HIPMI di umur 42 bro ya. 40 tahun dia. 40 tahunan lah ya. Oke lah, itu masih dibilang skala muda lah, pengusaha muda ya. Masih muda gitu. Masih muda. Oke, berarti kalau bisa dibilang HIPMI ini himpunan ya, himpunan pengusaha muda Indonesia. Nah, ini kan Bang Malian dan juga Bang Nopri juga mengangkat peran HIPMI untuk meningkatkan kewirausahaan di Sumatera Selatan. Untuk berbicara mengenai kewirausahaan di Sumatera Selatan ini, apakah memang ini baru difokuskan ya untuk bidang ini, atau sebenarnya HIPMI ini sudah fokus dari lama mengenai kewirausahaan ini? Terlepas dari ini himpunan pengusaha gitu kan. Oke, mungkin siapa, Bang Nopri atau Bang Malian? Boleh. Untuk ini nama HIPMI kan himpunan pengusaha muda. Pengusaha muda. Tapi terkadang anak-anak muda zaman sekarang itu cenderung untuk berbisnis itu masih terkadang mikir, ini nanti resikonya gimana, resikonya gimana nih, memulainya gimana nih. Kadang ada kepentok modal lah, ada kepentok pemasaran. Pokoknya anak-anak muda zaman sekarang ini banyak yang Terlalu banyak hitung-hitungannya ya. banyak ngitung mikir gitu. Oke. Gak berani mulai. Padahal Iya, anak muda zaman sekarang itu ide-ide besar, gagasan-gagasan yang besar itu keluar dari anak-anak muda. Iya. Cuman terkadang anak-anak muda ini bingung untuk mencari teman sharing, Oke. partner atau support. Gimana sih caranya ilmu untuk bisnis ini gimana? Nah, itulah terkadang HIPMI itu hadir. Di sini kita ya berperan untuk mengajak anak-anak muda di Sumsel, terutama di Kota Palembang, Oke. untuk jangan takut berbisnis. Oke. Jangan takut untuk memulai. Kalau boleh mengutip kata almarhum Bob Sadino tuh Bang, bisnis apa sih yang baik? Ya bisnis yang baik itu ya bisnis yang dimulai. Jangan mikir-mikir dulu, mulai aja dulu. Oke. HIPMI kita hadir untuk memberikan pendampingan, sharing ilmu,
partner atau hal-hal yang mungkin untuk mengembangkan sebuah bisnis untuk anak muda sekarang kan banyak takutnya nih Bang ya. Iya, iya, benar. Nah, itulah makanya kalau dari saya mungkin untuk bisnis di anak muda di Sumsel ini masih cenderung minim. Oke. Jadi ini yang akan dicoba disupport tadi ya. Ya, Betul. benar. Oke. Nah, apa ya? Kalau berbicara memang memulai ya, banyak yang memang masih takut gitu kan. Ini support dari HIPMI ini bagaimana menggerakkan anak-anak muda ini, mendorongnya Mendorongnya. seperti yang Bang Nopri bilang, mengutip kata dari Om Bob Sadino. mulailah dulu gitu kan, mulai dulu soal gimananya urusan belakang. Tapi memang orang kebanyakan mikir gitu ya Bang Malan. Nah kalau dari Bang Malian sendiri, bagaimana nih ya untuk support bahwa biar memang benar-benar apa ya, yakin untuk melangkah bahwa ya udah mulai, ya terlepas dari itu bakal gimananya itu urusan belakang. Nah kalau Bang Malian sendiri mensupport mereka ini gimana? Oke, kalau dari HIPMI sendiri sebenarnya banyak kegiatan yang kita lakukan gitu kan. Kita juga kadang kerjasama dengan beberapa komunitas ataupun beberapa sekolah gitu untuk men-sharing gitu. Gimana caranya usaha gitu kan. Oke. Jadi kita banyak sharing ke mereka, baik itu di media sosial ataupun langsung datang gitu. Bahkan ya HIPMI itu terbuka sebenarnya. Jika ada orang mau konsultasi itu boleh gitu. Jadi mereka boleh tanya kita di DM IG ataupun langsung ke anggota-anggota kita gitu kan, karena ketika ada momen event pasti kami share gitu kan. Jadi mereka bisa ngobrol langsung, karena kan seperti bilang tadi, orang tuh mau usaha tapi takut gitu kan. Nah, gitu. HIPMI hadir Oke. itu untuk jadi jangan takut gitu kan. Kalian bisa sharing di sini gitu. Kalian bisa bertanya gitu kan. Mau baik misalnya bingung nih masalah mau bisnis yang seperti apa sih relevan di tahun sekarang gitu kan. Iya. Terus atau mau gimana strateginya gitu. Orang udah online semua, kita gimana nih. Nah, di HIPMI kita bakalan sharing kok gitu. Dan bahkan ya kita juga sering di anggota sendiri ada kumpul-kumpul lah, kita ngobrol gitu, ngopi bareng gitu kan, untuk ngobrol bisnis gitu. Iya. Bahkan bukan hanya ngobrol bisnis saja, sekedar sharing gitu, karena kan namanya pengusaha ini kadang kumpulannya tuh udah kecil ya, circle-nya gitu kan. Muncul ide-ide baru. Iya. Ide-ide baru terus berkolaborasi gitu. Saya kira kami kayak gitu. Oke. Nah dari ini seperti Bang Bayan sendiri kan lebih ke teknologi ya, Iya, IT-nya tadi. Kalau melihat ini, apakah memang ada hubungannya nih ya dengan generasi sekarang, dengan teknologi sekarang untuk membuat Teknologinya gitu. iya. Karena rata-rata sekarang kan usia orang konsumtifnya itu rata-rata anak muda gitu. Umurnya bahkan kalau di datanya itu mungkin udah 40 tahun ke bawah gitu. Oke. Jadi ya kalau kita tidak go digital ya terjadinya kayak tadi gitu. Makanya di HIPMI kadang kita sharing gitu. Ya bahkan bukan hanya usaha yang baru gitu ya, usaha orang-orang yang lama pun kadang masih bingung nih gimana nih kami mau go digital gitu kan. Ya karena ya nggak semua ilmu orang tahu digital gitu kan. benar. Apalagi digital nih gapnya jauh banget tuh. Di Jakarta udah sampai mana, di Sumatera Selatan, di Palembang sendiri baru sampai mana gitu. Nah jadi ya kalau di HIPMI sendiri ya itu kami datang hadir untuk sharing ini gitu. Gimana sih caranya nembusin dunia digital, atau gimana cara merapikan kantor kita gitu kan. Misalnya biasanya pakai kertas nih gitu kan. Iya. Coba kita pakai teknologi gitu. Karena orang tuh kalau dengar kata teknologi tuh berpikirnya pasti mahal gitu. Iya. Ya kan? Benar. Karena ya kalau benar-benar dibuat aplikasi ataupun website ya jelas mahal. Padahal ya teknologi itu nggak melulu tentang buat aplikasi gitu. Kalian pakai tools yang sudah disediakan itu sudah oke gitu. Nah di HIPMI ya kami mengajarkan hal itu gitu. Gimana caranya kalian memanfaati toolsnya gitu. Bahkan kita juga ya datang ke kunjungan bisnis ke rekan-rekan di HIPMI gitu, anggota-anggota di HIPMI buat tahu nih apa permasalahannya gitu. Oke. Karena kadang di HIPMI itu masalahnya kecil, tapi karena kita nggak pernah ngobrol atau apa nggak tahu gitu. Nggak tahu solusinya. Ya gitu solusinya kan. gitu kan, entah dari perizinan gitu ataupun gimana nih aku cara merekap finance gitu kan. Ya kita ada juga orangnya gitu. Jadi emang di HIPMI sudah ada pembagiannya dan itu yang di nge-pushnya gitu. Makanya target HIPMI itu ya kalau kalian join HIPMI minimal kalau di istilah itu kalau kalian dulu kelasnya C, ya sekarang harus minimalnya kelasnya B gitu. Naik B Naiknya gitu B, ya. scale up-nya harus naik gitu. Oke.
Ya, memang kalau boleh dibilang sekarang justru ada semacam apa ya, pandangan bahwa teknologi itu sulit ya. Apalagi untuk orang-orang lama. Ya benar. Mereka ya udahlah, mungkin mikirnya gini, ya udahlah yang penting orang datang ke warung kan, datang ke warung beli, udah selesai. Tapi sebenarnya kalau itu sendiri sebenarnya HIPMI membantu untuk mereka seperti yang Bang Malian bilang bahwa kalau bisa naik grade ya, naik tadinya grade-nya. C dari B gitu ya. Iya, Salah satunya tadi mungkin untuk apa ya? Penghitungannya tadi ya, penghitungannya Perekapan atau apa perekapan. itu. Iya ya, karena kan sekarang ini kan sudah jarang ya yang pakai tulis tangan gitu kan. Justru bahkan kasir pun kan Ya. pakai teknologi juga kan. Nah, untuk meyakinkan kalau misalnya untuk ini kan perbandingannya bukan main ya. Dari di Lampung saja nggak usah jauh-jauh ke Jakarta ya, seperti Bang Malian bilang bahwa Lampung itu ternyata anak-anak muda untuk menguasainya. Ya. Nah, kalau melihat dari apa ya, istilahnya minat dari generasi muda, katakanlah anak-anak muda di Palembang ini, kalau dari HIPMI sendiri, gimana sih perkembangannya itu anak-anak muda di sini selain tadi yang takut melangkah tadi, kalau dari minat mereka sebenarnya kelihatan bagus nggak sih prospeknya, Bang Malian? Kalau minatnya sangat bagus Iya, sebenarnya. iya. Ya, kayak saya kadang sharing ke beberapa mahasiswa gitu. Mereka mau sebenarnya Oke. untuk berusaha gitu kan, menjadi pengusaha gitu kan. Dan itu minatnya sangat bagus di Palembang gitu. Jadi kalau di Palembang tuh minatnya ada, tapi mereka kadang bingung mau konsultasinya Oke. kemana gitu. Nah, ya makanya gunanya kita ada HIPMI itu untuk berkonsultasi gitu. Jadi kalau saya bilang ketika aku join di HIPMI itu kesempatan yang paling gampang didapetin tuh kita bisa ngobrol langsung sama orang yang punya. Orang yang ya, Ya kan. Kalau biasanya kita ngobrol sama manajer gitu kan, atau sama mentok-mentok sales gitu iya kan. iya iya. Kalau ini enggak, orang yang punya. Dan di HIPMI ini bermacam-macam gitu. Ada yang emang udah gede banget gitu. Ada yang masih merintis gitu. Oke. Nah, jadi kita dapat sudut pandang yang berbeda gitu. Ada yang dia udah mainin teknologi, ada yang dia masih manual, Masih bener-bener pakai catatan kertas. Gitu. Iya iya. Nah, di HIPMI lah kita bisa kolaborasi tadi kan. Oh, ternyata saat ini udah gini loh dunia gitu kan. Makanya di HIPMI di sharing juga, termasuk orang-orang yang mau mulai usaha gitu kan. Karena takut kadang identiknya HIPMI itu kan wah banget. Benar Iya, kalau sekali. lihat di Jakarta gitu kan. Wah, Iya. ini apalagi ketum kita Akbar gitu kan. Iya, iya, Akbar iya. Abu Hori gitu kan. Itu bakalan wah keren banget untuk masuk Iya, iya, HIPMI iya, susah banget atau apapun itu. Padahal enggak kok. Terutama di HIPMI Palembang kita nggak ada beda-bedain gitu. Lo mau usahanya Kecil, kecil, menengah. besar, menengah sama gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Karena kalau lo besar belum tentu yang usaha kecil ini nggak ada ngasih ide ke lo gitu. Iya, iya, Jadi iya, memang bener-bener dicoba semua di HIPMI gitu. Dan minat mereka sangat bagus kok. Beberapa anggota kita tuh bahkan ada yang umurnya masih 21, 22 gitu. Yang emang masih muda gitu Iya, iya, jiwanya iya, gitu. Tapi minatnya tinggi gitu ya, Tinggi. walaupun usianya segitu ya. Justru yang usia 3 bulan yang masih takut melangkah. Ya, kebanyakan gitu. Karena mungkin sudah mentok kali Bang. Udah mentok iya. Bisnis aja. Padahal bisnis menjanjikan ya Bang. Nah, kalau dari pengalaman Bang Nopri sendiri ya, dari awal-awal dulu mungkin berapa 7 tahun yang lalu ya. Iya. Itu sempat gimana tuh akhirnya memutuskan kayaknya saya harus jadi anggota HIPMI nih untuk meningkatkan Oke. skill lah katakanlah ya. Untuk pertama sedikit cerita Iya. flashback. Saya ini juga sebelumnya kepengurusan di Asosiasi Laundry Indonesia Bang. Oh gitu. Di PD Sumsel. Oke. Nah, di tahun 2020 kita ini kan di Asosiasi Laundry Indonesia ini kan kalau ngumpul tuh mentok obrolannya tentang laundry, berkembang bisnisnya. Iya. Pengetahuan saya Pengetahuan, tentang iya. bisnis Oke. yang lain. Jadi tahun 2020 2021 2021 Musda itu jadi HIPMI ini 3 tahun sekali nih 3 Oke. tahun sekali Ya. regenerasi keanggotaan kepengurusan dan Musda untuk ketua umum, jadi open recruitment untuk HIPMI Kota Palembang nih Bang. Jadi saya ngelihat nih ada peluang nih, Oke. tapi kira-kira bisnis saya laundry ini masuk nggak sih? Diterima Boleh nggak? sih? Iya. Diterima atau nggak sih? Itu dilema ya. Iya, iya, iya. Diterima nggak sih? Iya.
sharing sama temennya sudah ada di BPD Sumsel. Udah bro, gabung aja dulu. Oke. Gabung aja dulu. Jadi saya gabung, di situ saya mendapatkan teman-teman baru, sharing ilmu-ilmu yang baru. Oke. Lebih dari itu mendapatkan partner untuk ya kalau di HIPMI kan kalau kumpul-kumpul nih sekedar bukan kumpul-kumpul bang, nanti Tapi memang kadang benar-benar sharing gitu ya. sharing-sharing tiba-tiba ada ide-ide baru. Oke. Gimana nih kalau kita ngerjain proyek gini-gini? Oke. Nah, kayak sama Bro Malian kan, beliau kan IT, Iya. saya kan laundry nih bang. Kalau dilihat dari kacamata nggak nyambung tuh. Padahal di sisi lain kami sekarang lagi menjalankan proyek buat deterjen bang, deterjen, laundry, parfum, anti noda. Saya kan hobi ngeracik-racik dari bahan-bahan kimia tuh bang. Oke. Jadi apa yang bisa saya kolaborasiin sama beliau? Beliau ini kan bidang IT tuh. Udah bro, kau buat riset, bagian riset deterjen sih. Aku bagian pemasaran IT. Masuk tuh. Oke. Nah, di situ sekarang sudah berjalan, sudah penjualan B2B, B2C, bro. B2B kami sudah berproduk sekarang. Nah itu salah satu manfaat gabung HIPMI. Oke. Untuk berkolaborasi bukan antar usaha, bahkan berbeda bisnis usaha pun kita bisa. Iya. Itulah makanya mengajak teman-teman anak muda-muda sekarang tuh, ayo gabung di HIPMI, banyak profitnya. Iya, karena saya sendiri pun ya dulu ngeliat kantor HIPMI kan wah bukan main ya. Oh, keren banget nih. Kayak ada ada syarat tertentu kalau mau melangkah masuk ke dalam situ ya. Tapi ternyata ketika ada Bang Malian, Bang Nofri juga justru lebih merangkul mereka-mereka yang pengen maju ya. Dan tumbuh bersama. Iya, yang tumbuh bersama tadi. Tapi kalau dari Kak, kalau dilihat dari para anggotanya sendiri, sebenarnya memang sudah benar-benar beragam untuk anggotanya. Dan untuk perkembangannya sendiri kalau dilihat dari selama Bang Nopri sama Bang Malian katakanlah memegang jabatan di HIPMI ini memang sudah kelihatan sebenarnya HIPMI Sumsel ini atau HIPMI Kota Palembang memang sudah benar-benar ini ya. Iya benar. Jadi kalau di HIPMI Palembang sendiri ya anggotanya pun di-push untuk gimana caranya naik kelas gitu kan. Yeah. Jadi bukan mereka sekedar join aja gitu. Jadi mereka join, ya kita berusaha gitu. Gimana caranya mereka naik kelasnya gitu kan. Oke. Yalah kadang mereka sharing gitu kan. Gimana nih bro gitu kan. Banyak orang yang, terutama saya kan bidang IT gitu kan. Iya. Ya orang yang susah nih jangkaunya gitu. Kalau mau konsultan bener-bener di Jakarta, Iya, lumayan kan benar bayarannya sekali, kan, benar gitu kan. sekali, ya. Per jam berapa gitu Iya, kan. iya. Ya, jadi banyak sharing juga saya. Gimana nih aku mau nyoba usaha nih. Gimana kalau kita main di internet gitu, atau aku masih pakai kertas nih, gimana ya biar aku tahu nih gak lost nih finance yang aku gunakan gitu. Iya. Ya itu kami sharing gitu. Jadi setiap anggota tuh kadang kami ngumpul satu sama lain gitu kan. Nggak perlu dari HIPMI-nya gitu kan, acara resmi nggak gitu. Kadang Ngumpul di luar iya, aja, ngumpul di ngopi-ngopi luar aja gitu ya. Ngopi-ngopi, ngopi-ngopi santai gitu kan. Ya yuk nih kalau mau sharing ayo gitu. Ya udah nanti ngobrol terus dapat ide-ide dan ya resolvingnya rata-rata dari ngumpul-ngumpul itu gitu. Ya jadi banyak kejadiannya yang seperti itu gitu. Jadi ya anggotanya pun rata-rata naik kelas gitu kan. Yang awalnya maka bisnisnya misalnya mentok nih masalah perizinan. Nah kalau di kita kan sekretaris umum kita kan dibantu gitu ya. Anggota DPR gitu kan, PEBI. Skum PEBI itu ngebantu nih gimana nih kita masalah perizinan. Dia nanya kan di pemerintahan atau apa. Nah ternyata ini loh seperti ini loh. Karena kan kadang ya sebenarnya kan perizinan itu kalau dari pemerintahan ada hanya biaya resmi gitu ya. Oke. Nah kadang kan pengusaha tuh nggak tahu tuh biaya yang resmi Iya, gitu kan. Yang taunya nembaknya sekian gitu kan. Padahal biaya resmi ini lebih aman gitu kan. Nah itu yang dibantuin oleh di HIPMI gitu. Ya tadi kita banyak orang anggota di sini memudahkan kita juga gitu. Ya terus ya kalau kita nggak join di HIPMI ya gimana orang mau bantu kita kan gitu kan. Jadi makanya orang-orang join di HIPMI itu ya dapat benefit satu sama lain gitu kan. Ya tinggal memanfaatkan gimana organisasi ketika kalian join aja gitu. Karena kan ada beberapa orang yang sekedar join dapat label gitu. Aku anggota HIPMI gitu kan. Oh iya. Ya portofolio aku pakai baju HIPMI nih gitu kan. Cuma pamer HIPMI nih gitu. Iya Gitu. Atau fotonya pelantikannya nih aku pakai baju HIPMI nih gitu kan. Baju putih HIPMI gitu kan. Nah hanya seperti itu. Padahal
jangan seperti itu gitu. Karena Iya, kalian iya. join komunitas ya kalian harus yang aktifnya juga gitu. Karena ada ilmu di situ kan. Iya benar, Iya, ilmunya iya. di situ gitu. Oke, terlepas dari ilmu marketing ya mungkin ya. Kalau kalau boleh dibilang sebenarnya kalau kayak Bang Nopri sendiri dari laundry yang katakanlah yang tadinya berkutat dengan pakaian, kemudian sekarang ke karpet ya. Sofa, spring bed, Oh, sofa karpet, spring bed. interior mobil. Iya iya iya. Itu bagaimana sih bisa tiba-tiba Bang Nopri meng-upgrade skill ya katakanlah ya, meng-upgrade skill. Ini kayaknya saya tidak mau cuma sekedar menerima cuci pakaian saja ini. Idenya itu dari mana tuh tiba-tiba yang ini? Karena kalau boleh dibilang masih langka ya untuk Iya, untuk untuk jasa laundry cleaning spring sofa bed ini di ya. Palembang. Itu gimana tuh? Ada ide seperti itu akhirnya? Itu balik lagi dari cerita sebelumnya nih Bang. Mm-mm. Anak-anak muda itu terkadang pemikirannya itu benar-benar out of the box Bang. Oke. Kadang di luar nalar. Iya iya. Nah, memang justru apalagi saat keadaan terdesak. Dulu saya memulai untuk upgrade skill di Karsobet, kalau di laundry itu Karsobet, Karsobet. sofa, spring bed. Iya. Itu di tahun 2020 dilema, setiap bisnis juga lah dilema di awal tahun itu Karena itu COVID ya, pandemi ya. betul. Untuk omset kami itu menurun sampai 80% anjlok. Sedangkan untuk sewa tempat, gaji karyawan itu belum tercover itu. Oke. Jadi anak-anak muda kalau sudah kan terdesak itu dia pasti mikir gimana nih caranya nih, gimana nih. Nggak mungkin pasrah kan, nggak mungkin Iya iya pasrah. iya iya. Iya. Jadi saya buat dua pilihan, ngeluarin tabungan tuh Bang, Mm-mm. buka cabang outlet, tapi outlet nyucinya masih di workshop pertama, Oke. cuman nerima cucian, Oke. sama ngambil aja. Sama saya upgrade skill guys, cuci sofa spring bed. Oke. 2 tahun yang outlet bertahan saya tutup karena di Karsobet lah sudah profitable. Oke. Kayaknya itu prospeknya bagus, jadi yang outlet saya tutup. Untuk Karsobet Jadi fokus ke satu tempat iya, ya. sekarang sudah berjalan 5 tahun untuk Karsobetnya. Oke. Jadi apa ya? Kalau boleh berbicara sebenarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman juga ya, Bang Iya, Malian ya. Iya, betul. Karena sebenarnya ya untuk anak-anak muda tuh memang apa pikirannya memang out of book tadi. Cuman untuk jalur untuk jalur mereka mewujudkan pikiran-pikiran mereka ini yang semacam kayak mentok tadi ya. Dan HIPMI membuka itu kan. Iya benar. Nah, untuk perkembangan katakanlah ya. Ini kan kalau saya sempat dulu kalau nggak salah ada siapa itu ya yang kayaknya dari HIPMI juga tuh ya, yang ayam bukan ayam sih, Bebek Masmun ya. Oh, Bebek Mas Bun ya. Bebek menawar. Masmun. Terus satunya lagi ada Bang apa yang di properti itu, Oh, ada banyak nih. Bang Reza. Oh, Bang Reja ya. Bang Reza itu sempat juga jadi narasumber kita juga, pernah juga apa Bebek Masmun juga datang. Tapi ternyata begitu diulik, oh mereka ini anggota HIPMI juga. Iya, benar. Gitu ya. Nah, ini untuk merekrut katakanlah ya pergerakan HIPMI selanjutnya katakanlah ya untuk rencana-rencana ke depannya nanti untuk membuat makin dalam artian anak-anak muda di Palembang ini makin tertarik untuk gabung di HIPMI ya, karena di situ bukan hanya sekedar kumpul-kumpul kan, ada ilmu di situ walaupun tidak harus di kantor, ternyata bisa ajak ngopi-ngopi juga kan Iya, situ. Itu ada strategi khusus nggak nih untuk Bang Malian mungkin? Oke, kalau di HIPMI sendiri sebenarnya ketika open recruitment kan ada masanya gitu. Ya kalau di sekarang kan periodenya hampir periode habis nih gitu. Oke. Di tahun ini gitu. Nanti kita sebenarnya ketika ganti periode, ganti kepemimpinan gitu. Nah, itu nanti ada open recruitmentnya juga gitu. Oke. Nah, ketika kita open recruitment ya kita welcome tuh, semua usaha boleh, silakan join gitu. Kalian mau usahanya kecil, besar, atau baru mau mulai usaha pun Baru boleh, mau silakan mulai. kalian join gitu. Karena kita akan ada klasifikasinya kan gitu. Penting usahanya tidak melanggar undang-undang ya. Iya, gitu. Nah, Selagi usahanya itu, lurus, iya. legal, nyaman gitu. Bener-bener. Nanti human trafficking kan bahaya kan.
Jadi ya mereka tinggal join aja gitu ketika kita open recruitment. Karena HIPMI itu karena kita kan berjenjang gitu kan. BPC sendiri, kalau yang BPC itu bisa rekrutmen orang-orang gitu. Tapi kalau kalian mau masuk ke BPD gitu, yang ke Sumselnya itu nggak bisa langsung masuk BPD sebenarnya. Kalian harus masuk dari BPC dulu. Nanti BPC lah merekomen kalian boleh nih Untuk naik ke silakan BPD. ke BPD gitu. Termasuk kalian mau ke pusat gitu, ke yang di Jakarta gitu kan BPP, ya dari BPD yang merekomen ke BPD dari ke BPP gitu. Nah, kita berjenjang gitu. Nah, biasanya yang open recruitment itu BPC gitu. Nanti akan di-share gitu kan, silakan isi, terus kita biasanya diiklankan gitu kan. Biasanya juga ada ngasih tahu ke beberapa rekanan kita gitu kan, ke media partner gitu. Untuk bahwa kita sudah open recruitment gitu. Ya kalau sekarang kemungkinan nanti ya di pertengahan tahun gitu kita akan open recruitment gitu. Jadi kalau kalian mau join ya siapin aja dengan sekarang gitu. Tapi walaupun misalnya sekarang kan masih nunggu nih, kami mau sharing boleh nggak? Ya silakan kalian DM aja di IG-nya Di IG HIPMI gitu HIPMI. kan, HIPMI Palembang. Bahkan itu ada nomor kesetariatan kita gitu kan, nomor pribadi saya itu di share. Silakan kalian mau ngobrol apapun, mau nanya apapun boleh gitu. Ya apalagi kalau nanti kita ada juga nanti acara kerjasama sama orang gitu, tanggalnya 12 Februari, nanti Februari. orang UMKM boleh sharing ke kita. Kita buka ada booth, boleh kalian mau konsultasi apa, mau tentang IT, mau tentang finance, mau tentang apa, boleh perizinan. Jadi kita jawab gitu, kita bedah gitu, gimana caranya untuk naikin usaha kalian gitu. Kantornya di mana nih kalau boleh tahu? Kalau kantor sekarang tuh di KM7 sebenarnya. KM7 sekretariatannya gitu. Sekretariatannya. Tapi kesetariatan kita ini belum menetap gitu. Biasanya memang kalau kesetariatan ini ganti ketua, ganti nih Ganti tempat gitu ya. Ya, tapi ya kita moga-moga di tahun ini kita bisa kerjasama sama pemerintahan gitu untuk dikukuhkan bahwa ini benar-benar sekretariat HIPMI gitu kan. Jadi kalau boleh ya istilahnya, di sini loh ya. Mungkin dalam lingkungan apa perkantoran pemerintah ya kan. Kalau bisa ya, karena bisa apa istilahnya memudahkan ya untuk menggapainya. Nah, tapi memang kalau berbicara mengenai apa ya, kalau bisa ganjalan-ganjalan untuk mereka-mereka yang bergerak di bisnis ini, salah satunya memang yang lebih sering itu masalah perizinan ya. Iya, benar, masalah Paling banyak itu. banyak. Karena dulu untuk e-commerce sendiri kan kayak e-commerce tidak ada syarat, yang penting bisa jualan, yang penting bisa ini. Tapi kan akhirnya harus ada izin ini. Dari apa namanya BPOM juga harus izin edar, kemudian kemasannya juga harus gimana itu. Tapi di sini mungkin ya ilmu itu akan didapat di HIPMI ya. Iya, benar. Kita pasti akan sharing kok Mas, gimana caranya sertifikat halal. Gimana cara dapat sertifikat halal atau ya bahkan gimana nih kita mau dapat NIB sendiri gitu kan. Padahal kan ya seperti saya bilang tadi, pemerintah itu ngasihnya gratis sebenarnya. Iya. Ya, tapi kan tidak ter-sharing ilmunya aja gitu. Oke. Ya birokrasinya aja nggak ketahuan gitu. Birokrasinya yang Iya. ini. Ya bahkan terakhir ada kasus kita tuh anggota kita mau naikin daya lah gitu di usaha dia. Ya sempat tanya sama orang lain gitu kan, biayanya sekitar ratusan juta gitu. Oh gitu. Nah, ternyata pas sharing saya bilang ya ini coba konsultasi nih gitu, benar-benar tanya ke karena kan skum kita PB kan anggota DPR gitu kan, siapa tahu ada linknya gitu, gimana nih benar-benar yang secara legalnya ya gitu. Iya. Ya ternyata pas dikulik-kulik biayanya nggak sampai segitu gitu, bahkan ya lebih dari setengahnya, jauh banget biaya dari yang awal dia bilang tadi gitu. Nah ini salah satu keuntungan dari HIPMI gitu kan. Berarti kalau ingin maju salah satunya gabunglah ke HIPMI ya. Iya benar. Karena nanti akan buka kan? Iya nanti akan buka kita. Oke. Sekali lagi boleh di-share ininya apa IG-nya HIPMI? Kalau di IG HIPMI sendiri HIPMI_Palembang gitu. HIPMI_Palembang. Kalau di nomor sekretariatannya ada di situ. Ada di situ. Jadi kalau mau ajakan komunitas atau apapun, mau misalnya boleh nggak nih kita minta HIPMI jadi narsumnya gitu. HIPMI dengan open kok. Kita silahkan anggota kita untuk sharing dimanapun gitu kan. Ya mau bawa bendera dia sendiri ataupun mau bawa bendera HIPMI gitu. Karena rata-rata emang pengusaha yang berseliweran sekarang itu ya kayak tadi, ya itu rata-rata pasti anggota HIPMI. Iya. Pasti ada embel-embelnya anggota HIPMI kan di ujung-ujungnya. Benar. Oke lah, baiklah.
Waktu membatasi kita nih, Bang Malian, Bang Nopri, yang pasti terima kasih ya untuk kehadirannya, untuk berbagi cerita di sini mengenai peran HIPMI untuk meningkatkan kewirausahaan di Sumatera Selatan. Dan mudah-mudahan harapan HIPMI untuk memajukan bisnis-bisnis di Palembang ini, terutama untuk para generasi muda tadi, bisa terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Baik, sekali lagi untuk Bang Malian dan Bang Nopri, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya, Bang. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama bincang-bincang saya di obrolan komunitas kali ini ya. Ada HIPMI Kota Palembang, peran HIPMI untuk meningkatkan kewirausahaan di Sumatera Selatan bersama Malian Zikri, Wakil Sekretaris Umum 1 BPC HIPMI Kota Palembang, dan Nopri Irwansyah SH, anggota HIPMI Kota Palembang. Dan tentunya pukul 21 kita akan beralih di program berikutnya. Pendengar, akan ada Ruang Rindu untuk Anda. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi